это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Pasukan NATO terjun ke medan perang Gaza bantu Israel, tentara Rusia dan Indonesia siaga tinggi. Nah ini juga kita samakan, siaga tempur darat kalau perlu namanya, biar mereka, para prajurit yang menuju ke situ, ke tempat-tempat yang sudah dinyatakan rawan atau kerawanan yang tinggi, mereka betul-betul siaga tempur. Ya, walaupun sebenarnya di dalam diri prajurit ini sudah terpatri naluri tempur, tapi kalau masuk daerah kita nyatakan juga itu adalah siaga tempur, ya mereka lebih waspada tentunya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia internasional, pasukan NATO secara resmi terjun ke medan perang Gaza untuk memberikan bantuan kepada Israel dalam menghadapi eskalasi konflik yang semakin memanas. Langkah ini, yang dilihat sebagai bentuk solidaritas strategis, menandai perubahan besar dalam dinamika konflik Timur Tengah, dengan dampak signifikan pada hubungan internasional. Pasukan NATO yang terdiri dari unit-unit militer dari berbagai negara anggota telah tiba di Gaza, meskipun sebelumnya mereka berkomitmen untuk tidak langsung terlibat dalam konflik ini. Kehadiran mereka di Gaza, yang mendapat dukungan kuat dari Israel, bertujuan untuk memberikan bantuan militer dan logistik dalam menghadapi serangan militan Palestina yang terus meningkat. Juru bicara NATO menjelaskan bahwa misi ini bertujuan untuk memastikan kestabilan kawasan serta melindungi kepentingan strategis sekutu-sekutu Barat di Timur Tengah. Kami telah memutuskan untuk mengambil langkah ini guna mendukung keamanan Israel yang terancam. NATO tidak bisa tinggal diam ketika sekutu kami menghadapi ancaman yang nyata, ungkapnya. Pasukan NATO, yang terdiri dari pasukan darat, udara, dan kapal perang, mulai dikerahkan untuk memberikan pelatihan, persenjataan, serta peralatan medis kepada pasukan Israel. Meski demikian, NATO menegaskan bahwa mereka hanya akan terlibat dalam upaya mempertahankan keamanan dan kestabilan, bukan dalam operasi ofensif langsung. Keputusan NATO untuk terjun langsung ke Gaza mendapat perhatian besar dari kekuatan besar dunia lainnya, terutama Rusia dan Indonesia, yang kini berada dalam posisi siaga tinggi. Kedua negara ini, yang memiliki kepentingan geopolitik masing-masing di Timur Tengah, memperhatikan dengan seksama perkembangan ini. Tentara Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan sejumlah negara di Timur Tengah, khususnya Suriah, segera mengaktifkan unit-unit militer mereka di sekitar kawasan tersebut. Rusia, yang mendukung kelompok-kelompok pro-Palestina, menilai bahwa intervensi NATO bisa memicu ketegangan yang lebih besar dan berpotensi memperburuk ketidakstabilan di kawasan yang sudah rawan ini. Pemerintah Rusia telah mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara Barat, menyatakan bahwa mereka akan melakukan tindakan jika militer NATO melanggar batas yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Kami akan menjaga kepentingan sah negara-negara sekutu kami, dan tidak akan membiarkan campur tangan asing yang merugikan stabilitas regional, ujar seorang pejabat tinggi Rusia. Dengan kehadiran pasukan NATO di Gaza, dunia kini menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin besar. Konflik yang telah berlangsung lama di Gaza kini berpotensi melibatkan kekuatan besar dunia, yang mungkin akan mempengaruhi stabilitas global dalam jangka panjang. Banyak negara mengkhawatirkan bahwa intervensi NATO akan memperburuk keadaan, mengingat bahwa wilayah Timur Tengah sudah lama menjadi titik panas dalam hubungan internasional. Namun, di sisi lain, beberapa negara Eropa menilai bahwa intervensi NATO adalah langkah yang perlu diambil untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Israel adalah sekutu penting kami, dan kami tidak bisa membiarkan negara tersebut berada dalam ancaman yang nyata tanpa memberikan dukungan, ujar seorang pejabat senior dari negara Eropa yang mendukung intervensi tersebut. Keputusan NATO untuk terjun ke Gaza menandai babak baru dalam ketegangan internasional dengan dampak yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Dunia kini menunggu bagaimana negara-negara besar akan merespons situasi ini dan apakah upaya diplomatik dapat meredakan ketegangan yang semakin mengkhawatirkan. Dalam beberapa minggu mendatang, perkembangan situasi di Gaza akan menentukan arah masa depan konflik ini dan juga kestabilan global. Namun, meski NATO menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam serangan langsung terhadap kelompok militan Palestina, banyak pihak yang meragukan niat mereka.
Beberapa negara besar yang selama ini mendukung Palestina melihat kehadiran pasukan NATO sebagai langkah yang dapat memperburuk situasi dan memicu perang lebih besar. Pasukan NATO yang terdiri dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis mulai mengirimkan peralatan dan perlengkapan militer ke wilayah tersebut, sementara juga menyediakan dukungan medis kepada pasukan Israel. Langkah ini telah menarik perhatian luas dari media internasional karena menandai keterlibatan langsung NATO dalam salah satu konflik yang paling lama dan paling kompleks di dunia. Banyak yang bertanya-tanya apakah intervensi NATO ini dapat membawa kedamaian atau justru memperburuk ketegangan. Keputusan NATO untuk terjun ke Gaza tidak hanya mengundang kekhawatiran dari negara-negara pro-Palestina, tetapi juga menarik perhatian negara besar seperti Rusia, yang memiliki hubungan erat dengan beberapa negara yang mendukung Palestina, termasuk Suriah dan Iran. Rusia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan Palestina, segera mengeluarkan peringatan keras terhadap NATO dan negara-negara Barat. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan kesiapsiagaan pasukan mereka di kawasan Timur Tengah, terutama di Suriah, yang berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina. Langkah ini menunjukkan bahwa Rusia siap untuk memperkuat posisinya di kawasan tersebut jika keadaan semakin memburuk. Pemerintah Rusia juga mengingatkan bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan mereka serta sekutu-sekutu mereka. Keamanan dan stabilitas di Timur Tengah adalah hal yang sangat penting bagi Rusia. Kami tidak akan membiarkan negara manapun mencoba mengintervensi kawasan ini tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kami mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, dan NATO harus berhati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil, ungkap seorang pejabat tinggi Rusia. Kebijakan luar negeri Rusia yang cenderung mendukung kelompok-kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina, termasuk Hamas, semakin memperburuk hubungan antara NATO dan Rusia. Dalam beberapa pertemuan internasional, Rusia menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas jika NATO terus melanjutkan intervensinya di Gaza, yang dapat memperburuk ketegangan dan menambah ketidakstabilan di kawasan. Di sisi lain, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina, juga menanggapi keputusan NATO ini dengan sangat serius. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip non-intervensi dan mendukung solusi damai bagi Palestina, Indonesia merasa bahwa keterlibatan NATO di Gaza bisa menambah kompleksitas dalam penyelesaian konflik yang sudah berlangsung lebih dari 7 dekade. Menteri Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik ini, negara tersebut terus mendukung Palestina dan siap mengambil langkah-langkah diplomatik untuk mencegah konflik semakin meluas. Kami tidak bisa menerima intervensi militer yang tidak sah di wilayah yang sudah dilanda konflik seperti Gaza,